Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rama Ramadan dengan ujung NPM 161 dari kelas 2E Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia, yakni dengan materi mewawancarai calon kandidat. Adapun untuk topik pembahasan kita pada hari ini, yang pertama ada definisi dari wawancara, yang kedua jenis wawancara, yang ketiga tujuan wawancara, yang keempat langkah melakukan wawancara, dan yang kelima akan ada studi kasus. Oke, baik, langsung aja ke definisi wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara didefinisikan sebagai tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Menurut Mondi 2008, wawancara itu merupakan perbincangan yang berorientasi tujuan, di mana pewawancara dan pelamar saling bertukar informasi. Dari dua definisi tadi bisa kita simpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dengan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis wawancara ini bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan cara pelaksanaan, yang kedua ada berdasarkan jumlah narasumber, dan yang ketiga berdasarkan keterbukaan informasi. Adapun berdasarkan cara pelaksanaan dibedakan lagi menjadi 3. Ada wawancara terstruktur atau terpimpin, ada wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin. Apa sih wawancara terstruktur itu? Jadi, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kerangka pertanyaannya itu jelas. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu sudah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang belum disiapkan kerangka pertanyaannya, yang mana bersifat situasional. Selanjutnya ada wawancara bebas terpimpin. Nah, ini tuh merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yang mana pertanyaannya ini sudah disiapkan sebelumnya, tetapi hanya secara garis besarnya saja. Untuk kategori kedua, berdasarkan jumlah narasumber, yang pertama ada wawancara individu. Adalah wawancara yang dilakukan seseorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Yang kedua, ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga ada wawancara konferensi, yakni wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden maupun sebaliknya. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan keterbukaan informasi, wawancara dibedakan menjadi 2. Ada wawancara terbuka, yakni wawancara yang bersifat umum. Artinya orang lain itu dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Yang kedua ada wawancara tertutup. Keterbalikannya dari wawancara terbuka. Artinya orang lain itu tidak boleh hadir menyaksikan proses wawancara. Adapun tujuan dari wawancara itu, yang pertama mendapatkan informasi yang lebih akurat, yang kedua menghindari kesalahan informasi atau simpang siur data, yang ketiga menggali potensi dan perspektif lain yang mungkin ada pada narasumber, yang keempat memastikan kejujuran dan keakuratan informasi, termasuk mempelajari karakter dan kepribadian narasumber. Dan yang terakhir, wawancara ini bertujuan agar mendapatkan akurasi berkaitan dengan relevansi kandidat pelamar kerja dengan posisi yang dilamar. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara
Yang pertama ada analisis pekerjaan. Jadi seorang pewawancara ini harus melakukan analisis pekerjaan. Pekerjaan apa yang akan dibutuhkan dan orang-orang seperti apa yang nantinya akan dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua itu evaluasi informasi tugas dan jabatan. Jadi setelah kita tahu pekerjaannya itu seperti apa, kita uraikan tugas-tugasnya, pekerjaan itu tuh seperti apa aja. Dan yang ketiga, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan yang mengarah ke pekerjaan yang tadi. Selanjutnya step yang keempat, kita kembangkan jawaban, yang mana jawaban di sini itu jawaban dari eh, yang diwawancarai itu sebagai perbandingan. Itu kita membandingkan yang mana jawaban ini kiranya sesuai atau tidak. Yang kelima, mencatat pokok-pokok wawancara, dan yang keenam ada menyusun laporan hasil wawancara. Di sini saya mengambil studi kasus pada perusahaan Home Industry Kipati yang beralamat di Jalan Antasan Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi Home Industry Kipati ini adalah sebuah perusahaan rumahan, perusahaan produksi makanan, PT yang beralamat di Kalimantan. Nah, kondisinya itu karena banyaknya unit-unit yang sudah tersebar dan semakin besarnya juga nih tingkat produksinya, karena unitnya sudah banyak ya, otomatis produksinya juga akan semakin banyak. Oleh karena itu, perusahaan ini melakukan atau mengadakan proses rekrutmen untuk mendapatkan karyawan, yang mana dengan cara menyebarkan lowongan melalui media sosial. Adapun masalah yang terjadi pada Home Industry Kipati ini, beberapa kali itu pernah terjadi kesalahan dalam merekrut karyawan, yang mana ditandai dengan menurunnya omset perusahaan, dan juga terdapat kesalahan dalam proses pendataan hasil penjualan burger Kipati, yang prosesnya itu berlangsung lama sehingga menghambat dalam penerimaan gaji per bulannya, yang mengakibatkan karyawan itu merasa kecewa dengan perusahaan Kipati, yang mana kekecewaan itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun solusi yang diberikan atau solusi dari permasalahan tadi, tindakan dari owner Kipati itu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni dengan cara memberikan SP, surat peringatan. Yang kedua yaitu teguran pertama SP1. Terus kalau misalnya masih mengulangi, itu akan dikenakan SP2, mengingatkan kembali, dan juga kalau misalnya dikiranya sudah fatal kesalahannya, maka akan dilakukan pemberhentian. Adapun kaitannya dengan teori kita pada pembahasan kali ini, yang mana untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka wawancara menjadi suatu hal yang penting berkaitan dengan tujuan wawancara sendiri, mendapatkan informasi yang akurat dengan relevansi kandidat pelamar kerja dengan posisi yang dilamar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.